Kalau ngomongin sepak bola antar negara, biasanya yang langsung terlintas di kepala kita adalah Piala Dunia atau FIFA World Cup lah. Turnamen 4 tahunan yang jadi impian setiap pemain sepak bola di dunia. Tapi ternyata ada satu ajang internasional lain yang juga mempertemukan tim nasional dari berbagai negara, yaitu Olimpiade. Nah, yang bikin menarik, keduanya sama-sama mempertemukan negara lawan negara. Sama-sama punya medali atau trofi yang diperebutkan, bahkan sama-sama ditonton miliaran orang di seluruh dunia. Tapi anehnya, ketika seorang pemain berhasil menjuarai Piala Dunia, namanya bisa langsung masuk jajaran legenda sepak bola. Sementara ketika memenangkan medali emas Olimpiade, rasanya tidak selalu mendapat pengakuan yang sama. Jadi sebenarnya apa bedanya sepak bola Olimpiade dengan sepak bola Piala Dunia? Kenapa ada dua turnamen yang mirip seperti ini? Dan kenapa salah satunya dianggap jauh lebih prestisius? Jadi inilah apa bedanya sepak bola Olimpiade dengan Piala Dunia. Kalau sekarang kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar di dunia, ternyata dulu situasinya berbeda. Sebelum Piala Dunia lahir, sepak bola Olimpiade justru menjadi panggung internasional terbesar bagi tim nasional. Banyak orang bahkan menganggapnya sebagai kejuaraan dunia sepak bola pada masanya. Namun seiring berkembangnya sepak bola, muncul perbedaan pandangan antara FIFA dan IOC atau Komite Olimpiade Internasional. Saat itu, Olimpiade hanya mengizinkan atlet amatir untuk bertanding. Sementara itu, sepak bola mulai memasuki era profesional, di mana banyak pemain terbaik dunia bermain untuk klub dan mendapatkan bayaran dari profesinya sebagai pesepak bola. FIFA merasa aturan tersebut menjadi masalah. Menurut mereka, sebuah turnamen internasional tidak bisa benar-benar menentukan tim terbaik dunia jika banyak pemain terbaik justru tidak diperbolehkan ikut bermain. Di sisi lain, IOC tetap mempertahankan prinsip amatirisme yang menjadi salah satu nilai utama Olimpiade saat itu. Perbedaan pandangan inilah yang akhirnya membuat FIFA mengambil langkah besar. Pada tahun 1930, FIFA meluncurkan turnamen baru bernama Piala Dunia di Uruguay. Berbeda dengan Olimpiade, turnamen ini dirancang khusus untuk sepak bola dan terbuka bagi pemain profesional. Sejak saat itu, dunia sepak bola memiliki dua panggung internasional yang berjalan berdampingan. Olimpiade tetap mempertahankan turnamen sepak bolanya, sementara Piala Dunia perlahan berkembang menjadi ajang utama bagi pemain-pemain pesepak bola terbaik di dunia. Bahkan hingga sekarang, aturan sepak bola Olimpiade masih dibuat berbeda agar tidak menjadi saingan langsung bagi Piala Dunia, termasuk adanya batasan usia pada kategori putra. Jadi kalau ditanya kenapa ada sepak bola Olimpiade dan Piala Dunia sekaligus, jawabannya berawal dari perbedaan visi antara IOC dan FIFA tentang seperti apa kompetisi sepak bola internasional seharusnya diselenggarakan. Kalau melihat perbedaan paling besar antara keduanya, jawabannya ada pada siapa yang boleh bermain. Di Piala Dunia, setiap negara bisa membawa skuad senior terbaik yang mereka miliki. Tidak ada batasan usia. Kalau sebuah negara memiliki pemain bintang terbaik di dunia, mereka bisa langsung dimainkan. Sedangkan di Olimpiade sepak bola putra, situasinya berbeda. Sejak tahun 1992, FIFA dan IOC menerapkan aturan bahwa mayoritas pemain harus berusia di bawah 23 tahun. Setiap negara hanya boleh membawa maksimal 3 pemain senior sebagai pengecualian. Karena itulah kita sering melihat banyak bintang dunia tampil di Piala Dunia, tetapi tidak selalu muncul di Olimpiade. Bahkan beberapa pemain muda yang sedang naik daun terkadang juga tidak bisa ikut karena klub mereka tidak mengizinkan. Akibatnya, sepak bola Olimpiade putra lebih sering menjadi panggung bagi talenta muda masa depan, sementara Piala Dunia menjadi panggung bagi pemain terbaik yang sudah berada di puncak karirnya. Perbedaan berikutnya ada pada format turnamen. Piala Dunia memiliki skala yang jauh lebih besar. Mulai edisi 2026, jumlah peserta akan mencapai 48 negara. Selain itu, setiap tim dapat membawa skuad yang lebih dalam sehingga pelatih memiliki banyak pilihan untuk melakukan rotasi pemain selama turnamen berlangsung. Sementara itu, Olimpiade Putra hanya diikuti 16 negara. Jumlah pemain yang boleh didaftarkan juga lebih sedikit. Jadwal pertandingan yang padat membuat para pemain harus menghadapi tantangan fisik yang cukup berat dalam waktu singkat. Karena itu, kesulitan di kedua turnamen sebenarnya berbeda.
Piala Dunia lebih sulit dari sisi kualitas lawan karena semua negara datang dengan kekuatan terkuat mereka. Sedangkan Olimpiade seringkali lebih menantang dari sisi fisik karena skuad yang terbatas dan jadwal pertandingan yang lebih rapat. Nah, ini mungkin pertanyaan terbesar dari seluruh perbandingan ini. Mengapa hampir semua pemain sepak bola bermimpi mengangkat trofi Piala Dunia, bukan medali emas Olimpiade? Jawabannya karena Piala Dunia dianggap sebagai panggung tertinggi sepak bola saat ini. Turnamen ini mempertemukan pemain-pemain terbaik dunia tanpa batasan usia dan tanpa kompromi. Mereka datang dengan versi terkuat mereka masing-masing. Ketika sebuah negara menjuarai Piala Dunia, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah yang terbaik pada saat itu. Bahkan dalam banyak kasus, warisan seorang pemain seringkali dinilai dari keberhasilannya di Piala Dunia. Contoh, Lionel Messi. Lionel Messi udah pernah memenangkan medali emas Olimpiade bersama Argentina pada tahun 2008. Namun, banyak orang baru menganggap kisah karirnya sempurna dan benar-benar lengkap setelah ia membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Karena itulah, dalam sepak bola putra, Piala Dunia hampir selalu dianggap sebagai mahkota tertinggi yang bisa diraih oleh seorang pemain. Kalau berbicara soal prestis, jawabannya cukup jelas. Piala Dunia berada di level yang jauh lebih tinggi. Turnamen ini menghadirkan persaingan paling elit, pemain terbaik dunia, dan menjadi target utama hampir semua negara sepak bola. Namun, bukan berarti Olimpiade tidak penting. Justru Olimpiade memiliki peran yang berbeda. Turnamen ini menjadi panggung besar bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Banyak pemain yang kemudian menjadi bintang dunia setelah tampil impresif di Olimpiade. Selain itu, aturan usia juga membuat persaingan menjadi lebih merata. Negara-negara yang biasanya kesulitan bersaing di Piala Dunia memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih medali di Olimpiade. Itulah sebabnya kita pernah melihat negara seperti Nigeria atau Kamerun berhasil meraih emas Olimpiade meskipun mereka belum pernah menjadi juara Piala Dunia. Jadi kalau tujuannya mencari tim nasional terbaik di dunia, jawabannya jelas, di Piala Dunia. Tapi kalau tujuannya mencari panggung bagi generasi muda dan membuka peluang lebih banyak negara untuk bersaing, Olimpiade memiliki peran yang sangat penting. Pada akhirnya, sepak bola Olimpiade dan Piala Dunia memang sama-sama mempertemukan negara melawan negara. Namun keduanya lahir dengan tujuan yang berbeda. Piala Dunia adalah panggung tertinggi sepak bola, tempat para pemain terbaik dunia bertarung demi trofi paling bergengsi, yang di atas UCL. Sementara Olimpiade adalah panggung yang memberi kesempatan bagi talenta muda untuk bersinar dan membawa negaranya meraih medali di ajang olahraga terbesar di dunia. Jadi kalau ada yang bertanya mana yang lebih prestisius, jawabannya adalah Piala Dunia. Tapi kalau ada yang bertanya apakah medali emas Olimpiade tetap spesial, ya iya juga sih. Karena pada akhirnya, keduanya memberikan mimpi yang berbeda bagi para pesepak bola yang ingin merepresentasikan negaranya. Jika ada kesalahan data dan fakta, silakan koreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.